Kalian mungkin udah sering ngeliat mimin Kobe yang satu ini. Nah, tapi banyak yang nggak tahu kalau ternyata kaki dia pernah diamputasi. Gimana ceritanya? Aku tuh sebenarnya awalnya emang ada kelainan dari lahir. Ada kelainan dari lahir, terus kemudian memang harus diamputasi. Ya waktu mau operasi sempet sih kayak ada rasa sedikit takut gitu ya karena mau masuk ruang operasi gitu. Tapi di luar itu tuh aku nggak takut atau nggak ragu atau nggak yang menyesal atau sedih gimana gitu. Malah aku tuh excited karena aku ngerasa kayak wah habis ini kakiku diamputasi, aku pakai kaki palsu jadi berasa kayak cyborg. Proses operasinya sendiri sekitar 3 jaman. Rasanya ya kayaknya lebih enak kita bahas di videonya kok bisa deh. Jadi kita bahas aja yuk. Dari masuk kamar operasi, diamputasi, sampai bangun lagi, kita mungkin gak bakal ngerasain apa-apa. Ya, soalnya ketolong sama obat bius yang ngalangin rasa sakit masuk ke otak. Beda cerita kalau kita diamputasi sebelum abad 20. Yang bisa diandalin cuman nyali. Oke, tapi ayo balik ke kamar operasi kita. Ternyata, setelah efek bius habis, banyak pasien yang ngelaporin tiba-tiba jadi ngerasa gatel. Tapi pas mau digaruk, gatelnya di bagian tubuh yang udah nggak ada. Nggak cuman itu, mereka juga bisa ngerasain kesemutan, nyeri, pegal, sampai sensasi kayak ditusuk. Dan anehnya lagi, sensasi ini malah sering muncul di bagian yang paling jauh dari area amputasi. Misalnya, orang yang kehilangan lengan bakal ngerasa kesemutan di ujung jari. Tapi, kenapa bisa gitu? Dari mana asal sensasinya? Oke, yang pasti penyebabnya bukan karena halu. Ternyata, dalam dunia medis, sensasi yang muncul dari anggota tubuh gini udah lama dikenal. Sampai sekarang, para ilmuwan belum tahu penyebab pastinya. Tapi mereka sepakat, ini gara-gara otak yang masih nyimpen data lokasi anggota tubuh, bahkan dari sebelum kita lahir. Makanya, lebih anehnya lagi, orang yang terlahir tanpa anggota tubuh pun tetap bisa ngerasain kejadian ini. Nah, soal alasan bisa sampai sakit, salah satu teori yang populer bilang kalau itu gara-gara ujung saraf yang kepotong bakal terus nyoba buat numbuh kembali. Cuman karena jalannya buntu, dia jadi numpuk dan justru jadi lebih sensitif. Tapi terus, ada juga ilmuwan lain yang ngeduga ini karena mata dan saraf ngelaporin informasi yang beda ke otak. Otak yang bingung akhirnya ngartiin ini sebagai rasa sakit. Makanya buat meredakan rasa nyeri, kita bisa, dalam tanda kutip, terapi nipu otak. Pakai cermin kayak gini sampai dia move on. Tapi terus, selain otak, bagian tubuh lain juga harus ikut adaptasi. Misalnya kaki yang kehilangan pasangannya bakal kerja 2 kali lipat. Mau seimbang susah, mau gerak gampang